Tenggara Timur tahun 2025 yang akan disampaikan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur. Untuk itu pada Bapak kami persilakan. Selamat siang buat kita semua. Yang saya hormati Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asperindo, yang hadir adalah Ketua OKK Bapak Budi Parianto, terima kasih, selamat datang Pak di Kupang. Ketua Kadin Provinsi NTT Pak Bobi, Ketua Asperindo NTT Ibu Anacia, Ketua Panitia Pak Dion dan semua untuk panitiaan, semua peserta dari Musyawarah Wilayah 2 Dewan Pimpinan Wilayah Asperindo Provinsi NTT, Bapak Ibu tamu undangan dari berbagai mitra Asperindo, dari BUMN, BUMD, perbankan, sektor swasta, juga saya lihat dari Badan POM. Saya masih bingung di Badan POM punya urusan apa nanti. Aku nanti pasti ada dulu. Para pelaku UMKM dan para undangan sekalian, singkatnya hadir dan saya hormati. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam sehat, salam kebajikan, salam bahagia buat kita semua. Pertama-tama kita menyambut syukur kehadirat Tuhan atas perkenannya pada hari ini kita bisa hadir bersama dalam Musyawarah Wilayah 2 Dewan Pimpinan Wilayah Asperindo Nusa Tenggara Timur. Saya menyampaikan apresiasi yang tulus, terima kasih yang berlimpah kepada seluruh jajaran panitia dan pengurus Asperindo Provinsi NTT atas terselenggaranya acara yang menurut saya penting dan baik ini untuk kita bisa sama-sama membahas berbagai hal yang tadi sudah menjadi catatan juga dari DPP Asperindo yang diwakili oleh Ketua OKK Pak Budi Parianto tadi. Hadirin yang saya hormati, sebagai sebuah asosiasi, tentu Asperindo memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa di seluruh tanah air, termasuk juga di NTT. Tadi disampaikan bahwa satu-satunya industri di luar industri kesehatan yang memasuk urusan COVID, tapi di industri yang bergerak ketika semua orang disuruh diam, memang cuma Asperindo. Tepuk tangan dulu buat Asperindo. Jadi kalau kita dulu zaman COVID itu saya di Komisi 9, itu ada pembatasan sosial berskala besar, atau kita bisa ceritakan lockdown itu, yang boleh bergerak cuma pasukan Asperindo aja. Dan saya bertobat Asperindo ini ternyata intinya yang benar-benar begini. Dulu saya cuma dengar-dengar waktu zaman Komisi 9, tapi sekarang saya melihat sendiri. NTT dengan wilayah yang tersebar di berbagai pulau, lebih 600 pulau yang kami miliki, 42 berpenghuni. Itu tantangan terbesar itu pada persoalan konektivitas dan distribusi logistik untuk semua jenis kebutuhan hidup manusia yang ada di berbagai pulau tersebut. Di titik ini tentu Asperindo menjadi sangat penting sebagai wadah perusahaan jasa pengiriman. Dia bukan hanya bertugas di bidang jasa pengiriman, tapi juga sebagai mitra pemerintah memastikan adalah keterbatasan infrastruktur dan tingginya biaya logistik itu bisa dibantu diatasi oleh teman-teman Asperindo. Untuk itu pada titik ini kita berikan tepuk tangan dulu buat Asperindo. Ini luar biasa. Saudara-saudara sekalian, NTT memiliki potensi ekonomi yang besar di bidang hasil pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan perikanan, pertambangan dan energi atau SDM, hingga turun ikan yang ini semakin mendunia. Kami mendorong program gerakan beli NTT dalam rangka mengembangkan potensi ekonomi lokal kami bisa bertumbuh dengan baik. Dan saya berterima kasih apa ini karena hotelnya punya merek Liquam ini, tapi dengan meminum air mineral merek lokal ini, bagian dari Asperindo menjaga daya beli di NTT boleh tetap juga terjaga dengan baik. Ini punya produk NTT.
Tentu yang dari luar juga tetap bagus. Saya sebutkan aja ya, tetap Aqua, Lemgal tetap saja bagus. Tapi maksudnya juga dia tetap sejajar dan juga setara dengan produk karena sama-sama lolos Badan POM semua ya, aman lah. Lolos Badan POM dan halal, bisa diminum semua orang, aman. Dan bisa mendukung distribusi yang handal untuk semua jenis produk baik dari luar NTT maupun di NTT ini. Tentu Asperino menjadi jembatan yang bisa menghubungkan bagaimana potensi ini bisa terhubung antara distribusi, antara supply dan demand, antara kebutuhan dan permintaan ini. Dan ini bisa mengakses kita di pasar NTT, kemudian pasar nasional bahkan internasional. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita semua sadar bahwa berdasarkan program pembangunan yang kami dorong itu adalah gerakan beli NTT untuk membeli produk-produk NTT yang berkualitas, yang berstandar seperti standar nasional. Juga program OVOP, One Village One Product, di mana kami dorong Pak Udi bahwa satu desa itu dia atau satu kelurahan itu dia memiliki satu produk unggulan minimal satu. Malah sekarang kami juga dorong kalau kami ketemu dengan kepala sekolah, ketua-ketua OSIS SMA itu. Karena kami bilang juga one school one product. Kami ketemu dengan berbagai komunitas juga sama, satu komunitas satu produk. Harus terbiasa bikin produk agar kita juga membuat daya beli kita juga putar di sini. Sehingga kita juga bisa membuat ekonomi NTT juga bisa lebih mandiri dan kita juga bisa membeli barang dari luar, juga bisa mengirim barang juga ke luar NTT. Yang tadi saya lihat dari semua yang ada ini, tadi saya tanya Pak Bobi, ini semua penentu distribusi barang di dalam NTT maupun dari luar ke sini maupun dari sini keluar. Dan saya sudah cek juga di beberapa tempat, terutama yang kalau kita logistik itu kan bandara ini dan juga di laut. Kalau darat, kaki ada pulau ini memang agak pergerakannya agak terbatas untuk kalau lintas pulau. Tapi kalau saya cek yang di laut itu, rata-rata barang masuk dari luar NTT itu kontainernya penuh. Barang dari NTT keluar dari kontainer itu dia katakanlah sekitar 20% paling top yang ada di di kontainer yang kita pulang lagi ke Jawa atau kemana-mana. Di udara juga sama saya pikir. Saya kadang-kadang juga cek kalau mungkin layan Persel atau mungkin yang sejenis ya, yang PP mungkin nanti bisa diceritakan sendiri. Tapi juga saya agak kaget dulu tahu dari orang Audi cerita, orang Audi cerita, itu kan pesawat kargo yang masuk ke NTT seminggu 3 kali saja, dan penuh pesawat kargonya. Tapi dari NTT keluar itu susah sekali dapat barang. Saya rasa agak aneh juga. Kalau pesawat kargonya bisa berani bawa dari Jakarta ke sini, berarti itu sudah PP kan? Berbagai dari penyalayan yang paling terbesar kita di sini maupun juga yang lain, mungkin Garuda, Citylink, atau mungkin Air dan yang lain. Jadi saya lihat kalau Lion Group dan semua yang di udara ini, plus yang di kapal lebih banyak ya, saya lihat teman-teman di sini, masuk PT Pos misalnya, juga yang darat ini bisa kita buat barang masuk keluar ini relatif bagus isinya. Mudah-mudahan juga ekonomi kita berputar bagus Pak. Kalau kita lihat juga memang kami di NTT ini, kalau data yang saya dapat dari Bank Indonesia, itu kami itu beli barang dari luar NTT itu 59 triliun. Ini data tahun lalu, 59 triliun. Sementara barang yang dikirim dari NTT keluar itu 8 triliun. Defisit kita 51 T. Nah, cuma memang saya tentu tidak berharap, masih sudah repot sekali teman-teman yang di distribusi ini di Asperino harus mikir lagi yang produksinya, tapi untuk Kadin, HIPMI, dan semua yang bisa melakukan itu kami pemerintah, kita nampaknya mesti melihat dari kondisi ini bisa juga mengisi barang keluar NTT harus lebih banyak lagi biar bisa kita menekan defisit perdagangan kita 51 T. Bapak Ibu sekalian, dengan keberadaan Asperino yang luar biasa ini tentu kami berharap agar Asperino juga bisa membantu untuk internal dalam konteks distribusi barang dan jasa yang ada dalam NTT sendiri, juga antara NTT dengan di luar NTT, baik di internasional maupun juga di nasional. Kami saat ini Pak Budi dan Bapak Ibu sekalian sudah mulai untuk membangun agar
Orang kalau ke NTT ini dia bisa belanja produk NTT dengan mudah. Yang itu kalau kita di Bali kita punya Krishna, di Jawa banyak sekali, di semua kota hampir ada. Tapi di NTT ini kalau orang cari apa yang bisa dibawa itu, yang sampai hari ini yang tidak pernah orang bisa adalah pikiran. Kami berterima kasih itu dalam pikiran karena itu ada makanan-makanan khas NTT sendiri. Tapi yang kemudian seperti yang kita lihat di Jawa, di Bali itu kita tidak punya. Makanya kami membuat sekarang itu namanya NTT Mart, di mana di situ barang-barang produk NTT bisa kamu beli di situ. Jadi orang datang nggak usah dibeli barang produk NTT, nah di situ ada. Apa sih kita mau taruh itu? Dan kita mau bikin akan nanti NTT Mart ada di nomor 232 NTT, agar nanti barang-barang NTT ini bisa saling mutar di mana-mana ini. Itu sekali lagi pasti butuh teman-teman sekalian untuk bantu kami. Dan ini juga bisa dikeluarkan NTT juga, sehingga barang-barang di NTT ini juga dia punya punya potensi juga untuk mengisi pasar-pasar nasional bahkan internasional. Saya tahu teman-teman kami sudah mulai membuka juga di Timor Leste untuk mengambil keuntungan di Timor Leste dari segi pajak dan sebagainya. Nah, tapi juga saya lihat kita mesti berdayakan dulu pasar NTT ini dulu. Karena pasar ini di sini tadi saya bilang tuh 51 triliun dia minusnya di sini. Bayangkan kita urusan Pinang saja belinya 1 T Pak dari luar NTT. Masa NTT ini pemakan Pinang. Tapi Pinang sendiri kami tuh 1 triliun ambil dari luar NTT. 700 miliar itu dari jamu. Nah, orang bilang orang NTT orang miskin kan aneh. Pinang saya dibeli dari luar. Tidak mau tanam, tapi beli dari luar 1 T. Kita berbagi lagi item-item lain. Kalau saya air mineral juga sama. Air mineral itu kalau dihitung-hitung triliun juga ya. Tapi saya sudah cek produk lokal kita maksimal 200 miliar. Kalau dia ambil antara 45 triliun, nanti kita ambil lebih 45 triliun itu buang keluar. Yang di sini bisa dibeli. Nah, misalnya kalau itu bisa diputar-putar di sini dan akhirnya kan menarik. Darat bisa, kami punya 14 bandara Pak punya di NTT. Kami cuma kalah sama Papua aja. Papua itu mungkin dia banyak pesawat di mana-mana. Tapi NTT 14 bandara, 13 minimal ATR, 1 yang kelasnya kayak Caravan PCR. Nah, dengan dunia sebenarnya kita potensi besar. Semua daerah NTT ini punya pelabuhan. Kalau darat di sekitar pulau pasti ada. Nah, ini yang menurut saya coba kalau kita bisa bikin ekosistemnya bagus, NTT Mart ini bisa kita juga jadikan sebagai mitra Askerindo untuk kita sama-sama memutar ekonomi Askerindo mutar, kami mutar, rakyat mutar di sini biar menekan yang defisit aja itu kita sudah membuat NTT ini bisa bergerak lebih bagus. Tentu dengan keseluruhan Askerindo, produk lokal kami di sini seperti kopi Flores, garam rote, daging sapi Timor, tamu ikan Sumba dan sebagainya bisa sampai ke tangan konsumen dengan cepat, aman dan membanggakan. Kalau barang-barang seperti ini, seperti kain tenun ikat ini, relatif kita tinggal mungkin butuh para desainer yang mungkin bagus. Tapi kalau makan minuman, nah kita butuh 2 itu, terutama ya, Badan POM dan Badan Halal. Biar dia bisa masuk di semua segmen dan juga memenuhi semua ketentuan. Hadirin yang saya hormati, tentu beberapa catatan kami ini mudah-mudahan bisa menjadi bagian dari musyawarah wilayah 2 Askerindo NTT hari ini, yang mudah-mudahan bukan sekedar memilih kepengurusan baru, merumuskan program kerja baru, tapi juga menjadi tolak ukur, titik tolak bagi Askerindo NTT untuk memperkuat solidaritas, meningkatkan profesionalisme, dan memperluas kontribusi nyata bagi ekonomi masyarakat dan juga bagi daerah Nusa Tenggara Timur ini. Saya percaya dengan berbagai kelebihan Askerindo ini, dengan sinergi dan kolaborasi dan inovasi, konektivitas di NTT ini bisa terbantu dan membuat ekonomi NTT bisa berputar dengan baik. Untuk itu, atas nama pemerintah provinsi NTT dan masyarakat NTT, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus Askerindo Provinsi NTT sebelumnya. Tepuk tangan buat Ibu Anaci dan teman-teman. Dan juga tentu bagi semua pengurus yang juga ada di semua tingkat 2 NTT, dan juga secara khusus juga buat DPP Askerindo diwakili oleh Pak Ketua OKK Pak Budi, yang sudah terus melahirkan dukungan, kemudian kolaborasi dan terobosan dan kemitraan strategis yang untuk wilayah NTT tidak mudah. Kemarin juga saya didatangi oleh waktu masih kemarin yang isunya itu belum diselesaikan oleh Bang Dasko dan teman-teman di Senayan yang urusan
apa namanya yang over itu, bagi sebuah negara misalnya odol. Tapi kemudian saya sudah diambil alih sama pusat, sudah coba dicari, saya kemudian jangan sampai menjadi soal itu bagi kita semua. Kepada semua pengurus Asperindo, saya percaya bahwa kebersamaan dan komitmen yang kokoh ini, kemitraan strategis dan pemerintah, tentunya dapat memajukan pembangunan di Indonesia secara lebih besar, juga di NTT dan sebagai satu NTT secara lebih baik lagi. Akhirnya kepada seluruh pengurus dan anggota Asperindo NTT, saya ucapkan selamat bermusyawarah. Semoga Muslim 2 ini menghasilkan keputusan yang membawa kebaikan, baik kepengurusan, baik program kerja, maupun juga tentu berbagai gagasan terobosan untuk memperkokoh kebersamaan, sinergi dan kolaborasi antara Asperindo dan seluruh para mitra yang terkait, BUMN, BUMD dan juga Pemda dan seluruh stakeholders, dan memberikan manfaat nyata bagi pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat NTT. Untuk itu dengan memohon berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, dan juga seizin DPP Asperindo Pak Budi, pengurus yang lama, Iman Haji dan jajaran, panitia dan semua pengurus yang ada hari ini dan semua mitra yang ada hari ini, saya Melkila Kalena, Gubernur Provinsi NTT, membuka dengan resmi Musyawarah Wilayah 2 Dewan Pimpinan Wilayah Asperindo Nusa Tenggara Timur dengan 5 ketukan palu. Saya sebut, kita jawab sama-sama ya. Ayo bangun Asperindo. Dengan semangat. Ayo bangun Asperindo. Ayo bangun NTT. Ayo bangun Indonesia. Kita mantap. Asperindo untuk NTT dan Indonesia. Itu Bapak Presiden itu. Dari Asperindo atau bersama Asperindo untuk NTT dan Indonesia. Itu pesannya begitu. Ini saja bisa kami sampaikan. Tuhan memberkati kita semua dalam melalui berbagai macam kerja dan tugas kita masing-masing. Salam, salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Nama budaya. Salam sebagai kita semua dan sukses buat Asperindo ke depan. Selamat siang. Baru boleh berikan tepuk tangan sekali lagi.